Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara yang semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Yang baru sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Kita semua tahu hasil survei dari awal-awal sampai sekarang, posisinya 02 terus diunggulkan. Apakah Anda percaya hasil survei? Nah, jadi itulah kenyataan yang ada di lapangan. Jadi banyak orang melakukan, tapi data-data yang keluarkan kan itu terus. Banyak orang berasumsi bahwa ini ada permainan, tapi kenyataannya itu bertahan. Kenapa? Karena semua punya kepentingan. Oke, jadi biarlah survei berjalan, yang menentukan adalah rakyat. Tapi kita juga tahu pelanggaran kampanye, tapi kenapa nggak ada yang melaporkan atau melaporkan sedikit sekali, ya. Jadi pernah ada puisi yang dibacakan oleh Widji Tukul, ya. Bila rakyat tak berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenarannya pasti terancam jika Anda itu percaya dengan lembaga survei seperti itu. Nah, inilah situasi yang menurut saya agak semeraut, ya. Jadi ini semacam adu domba. Rakyat itu disuguhi argumen-argumen yang menurut mereka itu terbelah. Bagi yang pro, dia mendukung mati-matian. Bagi yang tidak, dia akan mempertahankan dengan argumen-argumen di sosial medianya. Jadi pemilih-pemilih kedaulatan rakyat itu saling berbantah karena dukungan masing-masing. Bukan lagi diskusi untuk mengasah referensi masing-masing untuk mendapat calon presiden yang disukai. Isinya lebih kepada pemuliaan pada yang disukai dan penghinaan kepada yang tidak disukai. Contoh saja kejadian di Gunung Kidul. Rakyat biasa yang membentangkan spanduk justru diintimidasi oleh aparat. Jika dibaca, ya, Pilpres kali ini bukan antar paslon yang saling perang gagasan, tapi justru rakyat yang sedang menjadi adu domba dengan aparat maupun pemerintah yang berkuasa. Perlu diketahui, tahun 2024 ini kita akan melakukan Pilpres langsung yang kelima. Pemilih presiden yang dilakukan langsung oleh rakyat melalui pemungutan suara. Sebelumnya ada upaya-upaya untuk mengubah undang-undang untuk menjadi balik ke pemilihan presiden melalui MPR DPR. Dan usulan itu gagal. Dengan proyek itu disodorkan perubahan aturan agar presiden boleh dipilih dalam 3 periode sampai kemudian turun menjadi tawaran penundaan pemilu dengan alasan kita berurusan ada musibah COVID, dan COVID-nya menelan anggaran sekitar 405 triliun, ya. Jadi itu semua kronologi yang sekiranya sampai sekarang ini kita bisa tonton perubahan-perubahan aturan main. Ya, karena tuntutan tadi yang pernah disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan
bahwa Pak Lurah itu minta penundaan segala macam oleh Bu Mega tidak pernah dituruti, karena Bu Mega taat aturan. Satu-satunya jalan yang di dalam Pak Lurah adalah terjadilah perubahan-perubahan yang signifikan, aturan-aturan yang signifikan, yang termasuk bisa meloloskan cawapres yang umurnya belum cukup menurut undang-undang yang normatif. Nah, ini harus kita terima. Dan yang lebih sadis lagi sekarang ini adalah pembagian bansos. Pak Lurah sendiri itu sekarang langsung membagikan bansos. Dan Menteri Sosial Bu Risma itu pun sudah nggak dilibatkan lagi. Saking tidak ada malunya Pak Lurah, pembagian bansos itu di depan Istana Merdeka pun bagi bansos. Itu semua mendapat kritik tajam dari berbagai lapisan masyarakat. Jadi kondisi kita, pemerintah kita dengan Pak Lurah sudah nggak tahu ujung pangkalnya kemana arah negara ini mau diunung, sehingga terjadi pergerakan-pergerakan yang masif dari akademi, dari universitas-universitas, dari budayawan, dari intelektual. Itu semua mengadakan kelompok-kelompok yang isi dan pembahasannya adalah agar supaya menyetop pemerintahan ini tidak berlarut-larut. Maka dari itu kita sebagai rakyat dan menginginkan demokrasi, demi menginginkan Indonesia negara yang merdeka ini tidak terkontaminasi, mari kita dukung gerakan-gerakan yang sifatnya untuk mempertahankan negara ini menjadi negara yang lebih baik. Jangan tinggal diam, karena hancur leburnya negara ini adalah tergantung kita semua, ya. Maka saat itu minimal kita bisa membantu suara, minimal kita bisa membantu membicarakan. Untuk kondisi sekarang ini jangan diam, jangan takut. Ini kita semua dilindungi oleh undang-undang dasar, ya. Jadi mari kita satukan agar supaya untuk mempertahankan Indonesia di jalur yang benar. Terima kasih. Merdeka.